Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wajah Tetua Peng dan 4 tetua lainnya berubah, di saat Lin Tian mengatakan hal itu kepada mereka. Kenapa tidak? Karena masalah mereka bekerja sama dengan orang luar, itu hanya beberapa orang saja yang tahu. Itu pun hanya orang-orang yang sangat setia kepada mereka, dan tidak ada orang lain yang tahu akan hal itu lagi. Tetapi bagaimana bisa pemuda di depan mereka bisa tahu bahwa mereka bekerja sama dengan orang lain untuk menguasai Sekte Langit? Apa maksudmu? Jangan mengatakan hal yang aneh, dan juga siapa kamu? Ucap Tetua Peng itu dengan wajah marah. Lin Tian hanya tersenyum, dan dengan santainya mengeluarkan token yang dia miliki. Melihat token itu, wajah kelima tetua besar berubah sangat jelek, karena mereka dapat dengan jelas mengenali token yang ada pada Lin Tian. Bagaimana? Tanya Lin Tian dengan tenang. Cih, hanya token seperti itu, apakah kamu pikir kami akan patuh denganmu? Dan asal kamu tahu saja ya, tidak akan ada leluhur yang akan bisa membantu kalian. Ucap Tetua Peng yang sudah benar-benar marah dan ketakutan, ketika dia melihat token di tangan Lin Tian itu. Wow, kalau begitu kamu tidak bisa diselamatkan lagi. Ucap Lin Tian dengan senyum kejam di wajahnya. Hahaha, kamu yang sudah ingin mati, tapi kamu masih berpikir bisa selamat dari kami semua. Ucap Tetua Peng dengan sombong. Lin Tian hanya mengejek mereka semua, lalu tanpa berkata-kata lagi Lin Tian menghilang dari tempatnya berada, dan muncul di depan salah satu tetua besar yang terlemah di antara kelimanya. Ush! Apa yang belum selesai tetua itu berbicara, tubuhnya sudah ditembus oleh tombak emas Lin Tian tepat di jantungnya. Aku katakan sekali lagi. Karena kalian tidak bisa diselamatkan lagi, jadi lebih baik kalian mati saja. Ucap Lin Tian dengan wajah tenang, sambil mengangkat tubuh salah satu tetua tersebut ke langit. Bakar, ucap Lin Tian. Bas-bas. Lalu api langit segera keluar, dan membakar tetua yang masih tertancap oleh tombak Lin Tian. Tubuh tetua serta rohnya pun langsung terbakar habis. Meskipun dia adalah seorang dewa sekalipun, tetua itu benar-benar mati tanpa ada tubuh yang tersisa. Padahal, jika seorang dewa mati dan selama rohnya tidak lenyap, maka dia bisa dihidupkan kembali dan memiliki tubuh lagi. Namun sayangnya, Lin Tian bukanlah orang yang baik hati. Dia langsung menghancurkan roh tetua itu dengan kejam, dan tanpa ampun sekalipun di bawah tatapan banyak orang yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ush! Lin Tian kembali ke tempatnya dengan santai, dan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Melihat hal itu, Tetua Peng tampak marah terhadap Lin Tian. Bocah keparat, kamu memang bocah bangsat. Teriak Tetua Peng sambil menyerang ke arah Lin Tian yang berdiri dengan tenang itu. Ush! Serang! Ucap salah satu tetua lainnya yang memerintahkan pasukannya, untuk menyerang ke arah pasukan Lin Tian. Ush ush ush! Kalian urus yang lainnya, biarkan Tetua Peng aku yang urus, ucap Lin Tian kepada Bing Sao dan yang lainnya. Hati-hati Master, ucap mereka secara serentak. Lalu tanpa berkata lagi, Lin Tian juga langsung menyerang Tetua Peng, dan pertempuran pun akhirnya terjadi di Sekte Langit. Bang bang bang. Hei bocah, meskipun kamu juga seorang dewa tingkat rendah, tapi kekuatanmu hanya segitu saja. Aku akan membuatmu merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian, teriak Tetua Peng yang menyerang Lin Tian dengan tombaknya. Bang bang. Lin Tian dan Tetua Peng masih bertarung, dan di bawah mereka sudah ada beberapa mayat yang tergeletak berlumuran darah di tanah Sekte Langit. Tentu saja Lin Tian yang melihat hal itu ada sedikit kesedihan di dalam hatinya,
tapi dia tahu hal ini harus dilakukan, itu untuk membiarkan nantinya Sekte Langit mengingat tragedi menyedihkan di sekte mereka yang pernah terjadi. Di langit yang agak tinggi, pemuda ini sangat kuat, ucap Yue Liandao yang melihat bagaimana Lin Tian bertarung dengan tetua Peng. Zhao Lu mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yue Liandao itu, karena meskipun dia hanya di tahap puncak alam dewa tingkat rendah, tapi dia masih bisa bersaing dengan seorang dewa di tingkat menengah. Ada apa saudari Bai? Tanya Zhao Lu yang melihat kalau Bai Ying agak termenung, dan terlihat seperti ada masalah. Oh, tidak apa-apa. Aku sebenarnya pernah melihat pemuda ini, tapi kekuatannya tidak seperti ini, balas Bai Ying dengan wajah yang agak bermasalah sambil memandang Lin Tian. Dia lalu menceritakan hal yang pernah dia dengar di dunia dewa tentang Lin Tian, dan setelah keduanya mendengarkan hal itu, wajah mereka tidak bisa untuk tidak kaget, karena ternyata pemuda ini adalah anak dari leluhur bela diri. Dan bukan hanya itu saja, kekuatan yang pernah dia perlihatkan adalah di alam dewa tingkat menengah, tapi sekarang dengan anehnya pemuda ini hanya di alam dewa tingkat rendah. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Zhao Lu dalam sekejap, lalu wajahnya menjadi pucat, dan langsung memandang Lin Tian dengan keterkejutan yang jelas di matanya. Jangan-jangan ini, ucapan Zhao Lu terhenti di dalam tenggorokannya, yang membuat Bai Ying dan Yue Liandao merasa penasaran. Ada apa Zhao Lu? Jangan-jangan apa? Tanya Bai Yue. Jika aku benar, kemungkinan ini hanyalah kloningannya saja. Tetapi kloning dengan kekuatan seperti ini, itu berarti, bukankah dia terlalu kuat? Ucap Zhao Lu dengan wajah yang tidak percaya. Yang lain lekas terdiam, dan tidak percaya jika itu benar, maka Lin Tian ini memang jenius yang luar biasa, dan bahkan melebihi mereka yang seorang anak dewa. Saudari Bai, apakah ada yang telah kamu sembunyikan dari kami? Tanya Zhao Lu secara tiba-tiba, sehingga itu membuat Bai Ying kaget dan terdiam juga. Lebih baik kalian bertanya saja secara langsung kepada pemuda itu, jawab Bai Ying yang tidak mau mengatakan apapun. Mendengar jawaban itu, keduanya terdiam untuk sementara waktu, dan kembali lagi memandang Lin Tian yang sedang bertarung dengan tetua Peng itu. Bang! Teknik tombak naga, ucap Lin Tian, tombak emas Lin Tian menyerang tetua Peng, dan serangannya itu berbentuk seperti kepala naga di ujungnya. Bang! Tetua Peng terpental beberapa meter, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya kembali. Dia memandang Lin Tian dengan wajah yang masih tidak percaya, karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Tian sangatlah kuat, dan bahkan melebihi dari harapannya. Bocah, kali ini kamu pasti akan mati. Aku akan serius sekarang, ucap tetua Peng sambil mengangkat pedangnya ke langit, lalu dua jari dari tangan yang satunya diangkat setinggi mata tetua Peng. Pedang kegelapan menelan cahaya, teriak tetua Peng. Segera, setelah tetua Peng berteriak, dan pedang yang diangkatnya itu menghasilkan pedang hitam yang sangat besar. Matilah, teriak tetua Peng. Pedang hitam itu diarahkan ke arah Lin Tian, dan kemudian dengan cepat pedang itu pun menyerang Lin Tian yang masih terlihat sangat tenang. Dan, boom. Hahaha, akhirnya kamu mati juga, ucap tetua Peng sambil tertawa keras. Sedangkan semua orang dari kubu Lin Tian telah terdiam, dan wajah mereka terlihat sangat cemas. Lin Tian adalah harapan mereka, jika Lin Tian mati, maka semangat mereka tentu saja akan jatuh. Apakah dia sudah mati? Tanya Yue Liandao dengan wajah yang tidak percaya. Zhao Lu juga menggelengkan kepalanya bahwa, dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan untuk Bai Ying, dia mengepalkan tangannya karena masih berharap Lin Tian baik-baik saja. Tetua Peng masih tertawa keras di langit, dan merasa kalau dia sudah menang melawan Lin Tian. Dia lalu melihat ke arah Bing Sao dan Tetua Agung dengan senyum mengejek. Orang yang kalian harapkan telah mati.
Bagaimana caranya kalian bisa menang sekarang? Lebih baik menyerah saja, atau kalian juga akan mati, ucap Tetua Peng dengan wajah penuh dengan senyum kemenangan. Mendengar ucapan itu, Tetua Agung dan Bing Sao menggertakkan gigi mereka karena marah. Mereka tidak mungkin menyerah kepada kelompok Tetua Peng, karena jika mereka menyerah, maka Sekte Langit pasti akan hancur di tangannya seperti yang pernah dikatakan Kle Lin Tian. Seseorang penguasa yang hanya haus akan kekuasaan, itu tidak akan pernah bisa mengubah sekte menjadi lebih baik. Mereka hanya akan dapat menyebabkan kehancuran cepat atau lambat. Karena mereka tidak akan peduli dengan murid atau orang yang lemah, dan mereka akan lebih mementingkan diri mereka sendiri dibandingkan sekte maupun orang-orang mereka. Tidak akan pernah. Meskipun kami harus mati, Sekte Langit tidak akan diserahkan padamu. Sekte Langit kami hanya bisa dipimpin oleh orang yang memiliki hati seorang pemimpin, dan kuat melebihi naga. Ucap Bing Sao dengan marah. Itu benar, Sekte Langit kami tidak akan diserahkan kepada orang-orang serakah seperti kalian. Kalian hanyalah sekumpulan sampah, dan tidak pantas menjadi penguasa Sekte Langit kami, tambah Tetua Agung dengan wajah marah. Sekte Langit kami hanya boleh dipimpin di tangan yang benar, bahkan jika harus mati, kami akan bersedia mati untuk sekte kami, ucap tetua lainnya. Setelah mendengar hal itu, murid-murid serta tetua lain yang mengikuti Lin Tian merasa bergetar, dan mereka juga telah membulatkan tekad mereka dengan kuat. Kami siap mati untuk sekte, daripada menyerah kepada pemberontak. Teriak Bing Sao. Kami suap mati untuk sekte, teriak semua murid dan tetua yang ikut berperang di sana dengan penuh percaya diri. Kami siap mati untuk sekte. Teriak mereka lagi secara serentak, dan itu membuat seluruh pengkhianat, bahkan 3 orang di langit itu mulai bergetar dengan kata-kata mereka. Sekte ini luar biasa. Jika kita memiliki sekte seperti ini, mungkin saja tidak akan ada yang bisa melawan mereka jika dibiarkan berkembang, ucap Zhao Lu yang memuji bagaimana para murid dan tetua sekte langit yang masih berdiri, atas kepercayaan mereka sendiri. Yue Liandao dan Bai Ying juga mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zhao Lu, karena sudah jelas, hati mereka tergerak setelah melihat hal yang ada di bawah mereka. Cih, kalian sendiri yang memintanya, bunuh mereka semua. Ucap Tetua Peng. Serang, kami siap mati untuk sekte. Teriak Bing Sao. Kami siap mati untuk sekte. Ucap teriakan semua orang di kubu Lin Tian tanpa rasa takut, dan menyerang ke arah para pemberontak itu. Ush, bang, hahaha, bagus. Inilah sekte langitku yang sebenarnya. Ucap suara muda yang muncul tiba-tiba di langit. Di saat suara itu terdengar, pertarungan berhenti seketika, dan sesosok pria masih berdiri di tempat Tetua Peng melepaskan serangannya. Itu sudah jelas, baju pria itu sudah acak-acakan, dan rambutnya terlihat sangat berantakan. Akan tetapi, masih ada senyum di wajahnya. Kamu masih hidup. Ucap Tetua Peng yang tidak percaya sambil memandang Lin Tian yang terlihat baik-baik saja itu. Heh, apakah kamu pikir dapat membunuhku hanya dengan serangan seperti itu? Ucap Lin Tian yang terlihat sudah berantakan itu. Serangan tadi memang cukup kuat, dan itu membuatnya harus lebih ekstra mengeluarkan seluruh energinya yang ada. Memang benar kalau kloningannya tidak lagi sekuat tubuh aslinya, jadi wajar saja Lin Tian hanya sanggup menahan serangan itu saja. Dan jika dia menahan satu serangan itu lagi, maka mungkin dia tidak akan dapat bertahan lagi. Karena itu sudah jelas, energi di tubuhnya sudah berantakan, dan juga sudah cukup kelelahan. Meskipun kamu masih hidup, tapi kamu sudah terluka, dan energi di tubuhmu juga sudah sangat membebankan tubuhmu, ucap Tetua Peng yang sudah tahu keadaan Lin Tian. Mendengar hal itu, semua pengikut Lin Tian yang tadinya merasa senang kalau Lin Tian masih hidup, kini berubah menjadi sangat jelek dan sedih.
Mereka baru sadar, kalau Lin Tian hanyalah seorang dewa tingkat rendah tahap puncak, mana mungkin dia bisa bersaing dengan tetua Peng yang ada di alam dewa tingkat menengah tahap tengah. Seberapa yakin kamu akan hal itu? Tanya Lin Tian dengan senyum mengejek ke arah tetua Peng. Melihat wajah Lin Tian yang mengejeknya, tetua Peng menjadi sangat marah, karena dia tidak pernah diejek oleh seorang pemuda seperti Lin Tian sebelumnya. Kamu tetap akan mati, meskipun kamu masih hidup sekarang. Aku akan segera membunuhmu, ucap tetua Peng yang menyerang Lin Tian lagi. Tapi Lin Tian masih tersenyum, ketika dia melihat tetua Peng menyerangnya tanpa rasa takut. Tinju kegelapan. Matilah bocah keparat, teriak tetua Peng yang sudah dekat dengan Lin Tian. Dan, boom, master, teriak Bing Sao dan tetua agung secara serentak dengan wajah yang menyedihkan. Bang, sesosok terlempar dari tempat Lin Tian dan tetua Peng bertarung, dan sosok itu jatuh terhempas ke tanah di dekatnya dengan sangat keras. Perlahan-lahan debu menghilang, dan terlihat kalau sosok yang tadi terlempar adalah tetua Peng yang menyerang Lin Tian. Terlihat jelas wajah tetua Peng yang menyedihkan, itu akibat terkena serangan yang cukup kuat. Cerot, tidak mungkin, ini tidak mungkin, ucap tetua Peng sambil memandang ke langit yang masih penuh dengan debu. Dia bahkan memuntahkan seteguk darah, karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat di saat menyerang Lin Tian. Itu sudah jelas, dia dapat merasakan kalau Lin Tian telah terluka, dan tidak bisa menyerang lagi. Tapi tiba-tiba saja dia terpukul dengan sangat keras, dan itulah yang membuatnya terluka. Apanya yang tidak mungkin, ucap Lin Tian dari balik debu itu. Lalu, dua sosok terlihat di langit di bawah tatapan tidak percaya banyak orang yang ada di sana. Bagaimana mungkin bisa begini? Ucap tetua Peng sambil melihat dua sosok yang mirip itu. Sosok yang baru datang itu memakai pakaian serba putih, dan di kepalanya ada kucing yang terlihat sedang tidur tanpa mempedulikan situasi di sana. Beberapa tetua di sisi Lin Tian juga kaget dengan apa yang terjadi di sana, dan bahkan ketiga anak dewa itu pun sudah hampir jatuh, karena mereka juga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat sekarang. Apakah dia sedang bercanda, ucap Zhao Lu dengan mulut yang sedikit miring. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.